Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Ikhwati billah, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmatnya kita semuanya masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya yang masih konsisten, masih istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Islam, menghidupkan Al-Quran dan sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memahami hijrah dalam perspektif gerakan dakwah, maka ditemukan dua hal. Yang pertama, hijrah secara makaniyah. Yang kedua adalah hijrah secara ma'nawiyah. Memahami hijrah secara makaniyah tidak lepas dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Perjalanan dakwah tidak lepas dari perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah tidak bisa dilepaskan dari perjalanan dakwah. Kalau kita melihat makna dari dua-duanya, hijrah itu adalah tahwilul hal ilal hal. Dakwah itu adalah tahwilul hal ilal hal, merubah satu kondisi kepada kondisi yang lain. Sejarah telah mencatat hijrah secara makaniyah, maka Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Salah satu bukti kemenangannya adalah terjadinya Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Ini menjadi sinyal, menjadi jawaban bahwa syiar Islam, gerakan dakwah tidak dengan pertumpahan darah. Gerakan Islam, gerakan dakwah sampai saat ini dengan perdamaian, dengan kesejahteraan, dengan perdamaian, mensyiarkan, membumikan nilai-nilai Islam yang sebenarnya tanpa dengan adanya pertumpahan darah.
Dan secara makaniah dalam gerakan-gerakan dakwah, maka hijrah ternyata Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu. Hadirin sekalian, yang kedua adalah hijrah secara ma'nawiyah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah meninggalkan kota Makkah? Apa yang dilakukan di Madinah? Maka disitulah Rasulullah SAW melakukan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, menghijrahkan, memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan dalam dimensi ekonomi, perubahan dalam dimensi politik, perubahan dalam dimensi moral, hak asasi manusia. Sehingga ketika kita umroh menuju kota Madinah, pasti yang disampaikan adalah terkait masalah perekonomian, terkait masalah kesejahteraan, terkait masalah hak asasi manusia, peradaban dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menuju Al-Makkah, maka di situ yang disampaikan adalah tentang akidah, tentang ma'rifatullah, tentang akidah dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan melakukan hijrah secara ma'nawiyah, perubahan-perubahan dalam berbagai dimensi, sering kita mendengar bahwa negara Islam pertama adalah Madinah. Dan itu menunjukkan Rasulullah SAW melakukan perubahan, melakukan dakwah, melakukan tarbiyah di Madinah secara totalitas. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu sejarah yang harus kita fahami. Karena dengan memahami sejarah, sejarah akan mampu memberikan kekuatan kepada generasi dakwah selanjutnya. Lalu yang dimaksud dengan tahwilul hal ilal hal, apa yang dimaksud dengan merubah satu kondisi kepada kondisi yang lain? Memahami bahasa dakwah, yang dimaksud dengan tahwilul hal ilal hal, pertama adalah tahwilul jahala ila ma'rifatil Islam. Merubah satu kondisi jahiliyah, jahiliyah dalam berbagai dimensi. Jahiliyah masalah ilahiyah, jahiliyah masalah ilmu pengetahuan, jahiliyah masalah moral, jahiliyah masalah etika dan lain sebagainya. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tahwilul jahala ila ma'rifatil Islam, merubah kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Karena yang dimaksud, karena berbicara tentang Islam adalah berbicara ilmu pengetahuan. Maka orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi adalah orang-orang yang memahami sejarah, orang-orang yang memahami doktrin-doktrin di dalam Islam, memahami doktrin-doktrin yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Islam itu berbicara tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian, maka kita menemukan dalam perjalanannya para ilmuwan muslim, mereka adalah seorang muslim tetapi juga ilmuwan. Itu menggambarkan satu jawaban. Berbicara Islam, berbicara tentang ilmu pengetahuan. Lantas yang kedua, di samping tahwilul jahala ila ma'rifatil Islam, setelah masyarakat mengenal Islam, Islam dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, maka yang kedua adalah tahwilul ma'rifatil Islam ilal fikrah. Setelah masyarakat Islam memiliki ilmu pengetahuan, Islam dijadikan sebagai pola pikir, Islam dijadikan sebagai barometer, Islam dijadikan sebagai solusi, Islam dijadikan sebagai pola pikir. Maka yang kedua yang dimaksud dengan tahwilul hal ilal hal adalah tahwilul ma'rifatul Islam ilal fikrah. Islam dijadikan sebagai pola pikir. Dan bagi kita saat ini satu kewajiban, Islam harus dijadikan sebagai pola pikir, karena Islam berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, setelah tahwilul
ma'rifatul Islam ilal fikrah. Maka yang ketiga adalah tahwilul fikrah ilal harakah. Islam harus bergerak. Islam harus bergerak. Islam harus disiarkan. Maka dalam dimensi atau dalam perspektif dakwah, Islam itu bergerak. Hadirin sekalian, seandainya Islam tidak bergerak, Islam tidak ada gerakan-gerakan dakwah, mungkin Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Oleh karena itu, ketika Islam sudah dijadikan sebagai pola pikir bagi kaum muslimin, para aktivis dakwah, maka Islam bergerak ke seluruh dunia. Hadirin sekalian, kalau kita dikorelasikan dengan ormas-ormas yang ada saat ini, kita bisa melihat Persatuan Islam bergerak dengan ciri khasnya, Nahdlatul Ulama bergerak dengan ciri khasnya, Muhammadiyah pun bergerak dengan ciri khasnya. Ini satu bukti ketika Islam oleh mereka sudah dijadikan sebagai pola pikir, Islam tidak bisa berdiam diri, tetapi Islam harus bergerak dalam perspektif gerakan dakwah. Islam dijadikan sebagai pola pikir dan Islam bergerak ke seluruh dunia. Oleh karena itu, saat ini kita beruntung. Oleh orang-orang terdahulu, kita merasakan bagaimana indahnya hidup di bawah naungan Islam. Kemudian selanjutnya, setelah tahwilul fikrah ilal harakah, maka yang selanjutnya adalah tahwilul harakah ilan natijah. Hadirin sekalian, hasil dari sebuah gerakan pasti ada hasilnya, pasti ada buahnya. Kita memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena ada gerakan Islam. Kita memahami apa itu etika, apa itu peradaban karena memang ada Islam. Ada hasilnya dari gerakan-gerakan dakwah Rasulullah, dari mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, dan seluruhnya. Sampai saat ini kita bisa merasakan Islam ada hasilnya. Oleh karena itu, jangan berhenti bergerak untuk mensiarkan Islam walaupun dengan berbagai macam risiko. Endingnya adalah tahwilul natijah ilal ghayah. Setelah ada hasil, maka endingnya kepada seluruh umat manusia adalah Allahu ghayatunya, Allahu ghayatuna, bahwa tujuan dakwah dalam bergerak, dalam mensiarkan Islam adalah tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan hendaklah ada di antaramu sekelompok umat dan jamaatan mengajak kepada kebaikan. Kebaikan di sini adalah ilallah, kebaikan di sini adalah ilal Islam, kebaikan di sini adalah ilal Quran. Wa ya'muruna bil ma'ruf, lebih spesifik yang dimaksud dengan al ma'ruf adalah bitauhidullah. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah wa ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang-orang yang berada di dalam jalan dakwah, mereka bergerak Allahu ghayatuna, mengajak seluruh manusia bahwa tujuan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati billah, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan memahami makna hijrah itu ada tugas yang ada di dalam pundak kita, kemudian generasi kita, bahwa Islam harus bergerak karena Islam adalah sebagai pemberi solusi bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang dipilih untuk melanjutkan estafeta dakwah ini, memberikan perubahan-perubahan kepada seluruh umat manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima amin ya rabbal alamin.
Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma antal mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'mati minallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kullu biyadillah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.